Hai semuanya, perkenalkan nama saya Juan Henrikus Balsano Guamere. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Oke, perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Nah, login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Yang dimaksudkan aktor pertama di sini, yang admin ini adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu sendiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian yang berikutnya ada mengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian yang berikutnya ada mengolah data admin, lalu mengolah data lemari, mengolah data rak. Nah, kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan rak? Karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan ada rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Nah, penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku. Karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Oke, kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Nah, pengunjung yang nantinya akan berkunjung di perpustakaan ini. Kemudian berikutnya mengolah data pinjam, dan detail pinjam ini sebenarnya satu kesatuan. Yang data pinjam, tabel data pinjam dengan data detail pinjam ini satu kesatuan. Artinya, satu kali transaksi peminjaman buku ada detail bukunya. Ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian, mengolah data profil ini, yang ini, data profil dan admin ini, dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin, dia bisa melakukan CRUD, di mana CRUD ini artinya dia menampilkan atau menambah data, membaca, mengupdate atau mengubah, lalu menghapus dan mencari data sementara untuk pengunjung. Nah, sedangkan pengunjung itu sendiri, dia hanya bisa read dan bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian, fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan CRUD itu tadi. Kemudian, mengolah data lemari, rak penulis, penerbit, jenis buku, ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur-fitur pengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun, untuk admin ini, dia memiliki akses CRUD, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari. Kemudian, mengolah data pengunjung. Nah, yang ini, mengolah data pengunjung ini, itu hanya admin yang dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat, dan mengubah data, namun tidak bisa menghapusnya. Nah, di sini ada catatan pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambah, atau membaca data pengunjung lain. Yang ini. Oke, kemudian berikutnya ada mengolah data pinjam dan detail pinjam. Ini satu kesatuan, yang 11 dengan 12 ini. Nah, yang mana dapat diakses oleh semua aktor-aktor, yaitu admin dan pengunjung. Namun pada admin dia bisa melakukan CRUD,
sedangkan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya, datanya sudah divalidasi oleh admin. Maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita diketahui. Yang pertama, sistem ini yang nanti akan kita kembangkan tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan. Pengembalian buku misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh, kalau hilang satu transaksi yang meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Nah, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7. Belum sampai versi 8. Jadi kali ini kita memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Oke, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang. Nah, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku atau jika ada penambahan lemari atau rak-rak, maka perlu pendataan ulang lagi. Kemudian, untuk pengunjung dari setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Uyelindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan ini, kurang lebih dari 10 tabel yang bisa kita buat ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Nah, yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Yang ini. Nah, tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data admin, terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, itu tipe datanya adalah integer. Lalu ada nama, lalu kemudian itu tipenya teks, lalu ada tempat lahir, itu tipenya teks, lalu ada tanggal lahir, kita menggunakan date, lalu ada alamat, tipenya kita berikan teks, lalu email kita berikan teks, lalu telepon tipenya teks, paspor juga tipenya teks, sedangkan status tipenya kita kasih char. Nah, kenapa di bagian telepon ini kita menggunakan teks? Karena tidak menggunakan varchar. Karena telepon itu sebenarnya dia terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, ya pasti menurut pemikiran orang pada umumnya itu kita harus menggunakan integer atau number. Nah, perhatikan. Untuk memilih tipe data yang sesuai apakah type varchar atau integer atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon. Apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya, tidak, karena telepon itu sama seperti string, pada umumnya huruf angka. Huruf-huruf namun dia wujudnya dalam bentuk angka. Dan dia tidak suatu saat nanti akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa memuat semua angka huruf, karakter, simbol. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Nah, varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama. Sementara telepon kan tidak ada yang 12, ada yang 13. Nah, kita bisa lihat itu tidak sama semuanya. Jadi, itu bukan varchar. Lebih tepatnya sama contoh NIM. Totalnya 8. Berarti kita pakai varchar atau NIK, nomor induk kependudukan. Nah, itu kita boleh pakai varchar. Nah, telepon tidak sama, jadi kita memutuskan memilih teks. Oke.
Nah, pada status admin, kita pakai karakter satu saja, yaitu char lalu 1. Nah, karena nanti rencananya statusnya yang dimaksudkan adalah status admin, apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif, kodenya 1, kalau tidak aktif, kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi, karena statusnya adalah tidak aktif. Jadi ini untuk fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir, atau 0. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel lemari. Nah, pada tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja, karena memang kita hanya membutuhkan ID lemari, tipe datanya integer, lalu ini auto increment, ini artinya AI, lalu yang kedua adalah nama lemari, yaitu dengan tipe text. Oke. Lalu yang kemudian kita lanjut lagi ke tabel rak. Nah, dalam tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari itu sendiri kan pasti ada rak-rak dimiliki oleh sebuah lemari. Maka dari itu, lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini ada rak ID rak, maaf, lalu ada nama rak. Di ID rak tadi kita taruh primary key dan auto increment, lalu nama raknya tipenya text, lalu di yang terakhir ada ID lemari. Nah, ID lemari ini tipenya adalah integer. Kita kasih foreign key, dia berelasi dengan ID lemari yang di atas yang ini, primary key yang ini, ketemu dengan ID lemari yang di bawah sini. Artinya, satu lemari memiliki banyak rak, jadi dia saling terhubung antar dua tabel ini. ID lemari ini bisa terreferensi, itu dia ciri-cirinya bisa menjadi duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari yang primary key ini akan ditarik ke bawah menuju ke ID lemari yang ada di foreign key atau kunci tamu. Ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis tabel. Tabel penulis yang ini yaitu lalu tabel penerbit, tabel jenis buku, yang ini. Ketiga tabel ini merupakan satu kesatuan juga, yaitu saling terhubung. Kenapa? Karena satu buku itu memiliki satu penulis, satu penerbit, dan satu jenis buku. Atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak satu buku satu penerbit. Bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi antara relasi waktu ini, penulis sifatnya unik karena ada primary key di sini. Yang ini ada primary key. Namun di sini ada foreign key yang artinya dia bisa duplikasi yang di sini. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis ini, dia berelasi dengan ID penulis di tabel buku yang ini. Nah, ID penerbit di tabel penerbit yang ini, dia berelasi dengan ID penerbit yang ada di tabel buku ini. Nah, jadi mereka saling terhubung. Ketiganya ini saling berrealisasi. Pertama, tabel penulis, yaitu di sini ada ID penulis, tipe datanya integer, lalu primary key dan auto increment. Lalu yang kedua ada nama,
yaitu tipenya teks. Lalu ada tempat lahir, tanggal lahir yang tipenya date, lalu alamat, tipenya teks. Lalu email, tipenya teks di sini. Lalu ada telepon, kita tipenya teks, lalu statusnya kita berikan char. Nah, status ini aktif dan tidak aktif tadi yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 atau 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit, terdiri dari ID penerbit, lalu tipe datanya integer, lalu primary key, lalu auto increment, lalu ada nama, tipenya teks, alamat, lalu tipenya teks, kota, tipenya teks, email teks, lalu telepon, tipenya teks, lalu ada lagi statusnya. Nah, kenapa alamat IP-nya kita taruh teks? Karena terdiri dari huruf dan angka lebar, datanya tidak sama antara satu dengan data yang lain. Nah, kemudian tabel atribut berikutnya adalah kota, email, itu telepon tipenya teks semua, statusnya chat. Ini juga sama, kita gunakan aktif atau tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku, ya ini dia terdiri dari ID buku yang tipenya integer, lalu primary key dan auto increment, lalu ada nama, kita menggunakan teks, lalu judul buku kita menggunakan teks, lalu jenis bisa ini kita ada intisari, itu tipenya teks. Oke. Lalu ada lagi tahun terbit, tipenya varchar. Ini lalu 4 di sini, lalu ISBN-nya tipenya teks. Ini kita kasih kosong. Terus jumlah halaman tipenya integer, jumlah buku tipenya integer. Lalu ada ID penulis, ID penerbit dan ID jenis buku dan statusnya. Nah, pada judul kita berikan tipe teks. Kenapa? Karena misalkan kita buat kategori buku, komputer dan sebagainya, sama seperti kita pergi ke toko Gramedia atau toko buku, itu akan diletakkan di lemari-lemari atau dalam rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategori berbeda. Misalnya buku komputer di komputer, bahasa, kemudian di kamu sendiri gitu. Jadi dia jadi beda-beda begitu, dia jadi tersimpan dalam jenisnya sendiri. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Di tahun terbit ini varchar 4, lebarnya 4. Tahun terbit tidak terlihat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter, lebar karakternya adalah 4. Nah, terus di ISBN ini kita gunakan teks dan di sini 0. Kenapa 0? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku yang misalkan koran dan sebagainya itu tidak memiliki ISBN, sehingga kita biarkan kosong saja. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer. Lalu karena nanti suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan, kemudian ID penulis, ID penerbit dan jenis buku. Ini adalah foreign key dari primary key masing-masing tabel ini, yang penulis dengan penerbit ini, dan ini juga tabel buku. Dia bisa berulang datanya di saat duplikasi. Kemudian statusnya di sini adalah char null. Artinya null itu artinya ingat, misalkan habis atau rusak atau seperti apa, nanti kita pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka travel yang 1 digit saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Lalu yaitu terdiri dari ID pengunjung yang ini, yaitu tipenya integer, lalu dia primary key dan auto increment.
nama tipe datanya, nama ini, lalu ada berikutnya ada nama, tipe datanya teks, lalu ada tempat lahir, tipenya teks, tanggal lahir, tipenya date, alamat, tipenya teks, jenis kelamin varchar 9. Nah, kenapa di sini varchar 9? Karena sama laki-laki dan perempuan kalau dihitung jumlah karakternya itu 9. Jadi kita taruh 9. Di sini email kita gunakan teks, telepon teks, kategori kita gunakan teks. Lalu untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena satu transaksi pinjam meminjam di dalam tabel pinjam itu ada ID pinjam, tipe datanya integer, yang ini tabel pinjam. Lalu dia primary key dan auto increment. Lalu yang berikutnya ada tanggal pinjam, lalu itu tipenya date, tanggal kembali dia date no. Artinya pada saat dia meminjam pertama kali maka hanya terinput tanggal pinjam, tanggal kembalinya masih dalam keadaan nol. Nah, ketika bukunya dikembalikan baru tinggal mengupdate, kita ubah saja tanggal kembali dari 0 menjadi bernilai kemudian pinjam. Mentransaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa. Nah, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung yang ini. Pengunjung otomatis kan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa? Apakah di statusnya itu baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Nanti kita wakili dalam simbol-simbol kemudian diserahkan. Nah, kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, ini karena ID admin, ini seharusnya adalah ID admin yang ini. Karena foreign key ada 2, akan menjadi salah. Jadi atributnya kita pakai nama yang lain. Kita tidak pakai ID admin, tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Diserahkan nantinya diserahkan oleh admin siapa dan diterima saat dikembalikan itu siapa yang terima. Nah, untuk terima ini masih 0 masih 0 karena dia saat kita nanti pada saat di bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian ini satu transaksinya satu, pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam maka harus ada satu tabel lagi, yaitu tabel detail yang ini. Nah, ada detail pinjam terdiri dari ID detail primary key, auto increment. ID pinjam dia berelasi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku. Ini artinya di transaksi peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Kan pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku yang akan dia pinjam. Kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lainnya. Jumlah buku yang dipinjam berapa, tipe integer ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita buat yang kita bangun pada semester ini.